menjadi fardu ain atas seseorang, ya, dengan ya fi ahwal muayyanah ayyanahal ulama. La yakunul jihad fardu ain, jihad itu tidak akan menjadi fardu ain illa fi ahwal muayyanah, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu yang telah ditetapkan oleh para ulama. Ada 4 kondisi. Al-ula, yang pertama adalah idza hadara as-saf, jika ia sudah hadir di saf, yaitu dia sudah hadir di medan pertempuran, ia telah berhadapan pasukan muslim dengan pasukan kafir, maka dia tidak boleh lari. Wajib baginya, fardu ain baginya ketika itu untuk berhadapan dengan musuh. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Anfal yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, memerangimu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur ke belakang. Itu yang pertama. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa at-tawalli yaumaz zahfi minal mubiqat. Ya, bahwa melarikan diri pada saat pertempuran itu termasuk perkara yang membinasakan, dosa-dosa besar. Yang kedua adalah ats-tsaniyatu idza hasara baladahu al-adu. Jika negerinya, ya jika tempat yang ia tinggali itu dikepung oleh musuh. Idza hasara baladahu al-adu. Jika negerinya sedang dikepung oleh musuh, falabud ayyudafi' li faqil hisar an baladihi, maka dia harus membela dan mempertahankan diri untuk membebaskan ya kaum muslimin ataupun menyelamatkan negeri kaum muslimin. Nah, demikian ya, demikian. Wa fi hadhil hal qala al ulama, dalam kondisi seperti ini para ulama mengatakan innahu yakunu fardhu ain, ya, fardu ain baginya. Ya, lianna hadza kataqabulis saffain. Karena kondisi seperti ini kataqabulis saffain, seperti berhadapannya 2 pasukan. Nah, itu kondisi yang kedua. As-tsalitsatu, yang ketiga adalah idza istanfarahul imam. Apabila imam atau pemimpin kaum muslimin yang sah memintanya untuk keluar. Falau qal, jika imam mengatakan misalnya, ya fulan ukhruj, wahai fulan keluarlah berperang, sara fardu ain, maka ya jihad ketika itu menjadi fardu ain baginya. Fala yajuz ayaqul, dia tidak boleh mengatakan mur ghairi, ya perintahkan selain aku, suruh orang lain. Bal yajib ayyuti', namun dia wajib untuk menaati pemimpin atau imam ketika itu. Nah, kemudian yang keempat, ar-rabi'atu idza da'atil hajah ilaihi bi'ainihi, jika memang ada kebutuhan mendesak untuk dia ikut serta di situ. Misalnya, ya, ayyakuna 'arifan bi naw'in minas silah, dia mengerti satu jenis senjata misalnya. Wala yastakhdimu illa mithluhu, dan tidak bisa digunakan kecuali senjata itu. Ya, fahuna yata'ayyan alaihi ayyubashshiral qital. Maka pada kondisi seperti ini wajib baginya untuk ikut berperang, ya, bihadas silah alladzi la ya'rifuhu illahu. Ya, dia harus berperang dengan menggunakan senjata itu yang mana tidak ada yang mengenal senjata itu kecuali dirinya misalnya. Nah, inilah dia al-ahwalul arba'. Ya, 4 kondisi yang disebutkan oleh para ulama, ya, bahwasanya pada kondisi itu al-jihad yakunu fiha fardu ain. Jihad menjadi fardu ain. Wa ma 'ada dzalika fa innahu fardu kifayah. Adapun selain itu, maka jihad merupakan fardu kifayah. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, di dalam kesempatan ini juga kita ingin mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa jihad yang kita maksud di sini adalah jihad yang syar'i. Ya, jihad yang kita sebutkan tadi, 4 macam atau 4 kondisi. Ya. Nah, jihad itu adalah jihad li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan jihad jahiliyah. Jihad untuk membela kaumiyah,
ya jihad untuk membalas dendam atau jihad-jihad yang lainnya yang tidak syar'i. Demikian juga ya jihad yang kita sebutkan tadi, idza stanfarahul imam, jika dia diminta keluar oleh imam, imam yang dimaksud di sini adalah bukan imam gadungan, ya, imam kaum muslimin, ya, pemimpin kaum muslimin, ya, pemimpin kaum muslimin. Seperti di negeri ini, ya, kita mengenal siapa pemimpin di negeri ini, pemimpin kaum muslimin di negeri ini, yaitu presiden kita. Nah, jadi apabila presiden memerintahkan, ya, menyuruh, ya, warganya atau rakyatnya untuk angkat senjata, maka wajib bagi rakyatnya untuk mengangkat senjata. Karena presidenlah, pemimpinlah yang punya hak untuk memobilisasi massa, menggerakkan massa untuk berjihad. Selain itu, pihak-pihak swasta tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Demikian juga imam-imam gadungan. Ini bukan jihad syar'i seperti yang diusung oleh beberapa kelompok, ya, yang mengklaim bahwasanya pemimpinnya adalah pemimpin kaum muslimin. Padahal ya pemimpinnya itu pemimpin bawah tanah yang tidak dikenal. Maka dari itu Al-Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang, siapakah imam? Maka beliau menjawab, yaitu yang apabila masyarakat ditanya siapa pemimpin, maka mereka akan menunjuk orang yang sama, orang yang satu. Nah, kita tahu siapa pemimpin kita di negeri ini, yaitu presiden kita. Maka itulah yang berhak untuk istinfar, untuk meminta, ya, kaum muslimin di negeri ini untuk berjihad. Selain itu, ya, wajib diabaikan seruannya, wajib diabaikan, ya, mobilisasinya, ya, panglima gadungan, ya, pemimpin-pemimpin, imam-imam gadungan ini jangan direspon ajakan mereka untuk berjihad, karena jihad itu pada waktu itu adalah jihad yang tidak syar'i. Nah, jadi ingat ada 4 kondisi yang kita sebutkan tadi, yaitu apabila seorang sudah hadir, ya, di hadapan musuhnya, dia tidak boleh lari. Jihad pada waktu itu menjadi fardu ain. Yang kedua adalah kondisi di mana negerinya dikepung oleh musuh, ya, maka dia harus mempertahankan negerinya. Nah, kemudian yang ketiga, dia diminta oleh imam untuk keluar, ya, dia diminta oleh imam untuk keluar, itu pemimpin kaum muslimin yang sah. Kemudian yang keempat, ya, karena desakan kondisi tertentu, misalnya ia sangat dibutuhkan, ya, untuk hadir di medan perang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, ya, ini perlu kita garis atasi di sini, ikhwan fillah, para pendengar yang berbahagia, karena sebagian orang menggunakan ini untuk menakut-nakuti orang-orang yang berada di dalam kelompoknya untuk keluar dari rel perjuangan mereka. Ya, dengan alasan kamu tidak boleh keluar dari jemaah ini, karena kalau kamu keluar berarti kamu masuk dalam ancaman ayat ataupun hadis tawalli yaumaz zahfi. Ya, berpaling atau lari dari pertempuran, dari jihad. Ya, dan jihad yang mereka maksud di sini jihad yang yang tidak syar'i tadi. Ya, jadi ini tidak masuk dalam ancaman yang kita sebutkan atau dosa yang kita sebutkan pada kesempatan hari ini. Nah, demikian ikhwan fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi ini mohon perhatiannya supaya tidak dibelokkan dan disalahartikan dosa besar yang ke-15 ini, yaitu lari dari medan pertempuran, yaitu medan pertempuran yang memang syar'i. Ya, bukan jihad-jihad yang menyimpang dari real syariat. Itu tidak termasuk di dalam pembicaraan kita pada pagi ini, ikhwan fillah. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Bahkan itu termasuk penggelapan makna dari tawalli yaumaz zahfi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwan fillah, para pendengar yang berbahagia, oleh karena itu, ya, dianjurkan, ya, bagi seorang muslim untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari terbunuh saat melarikan diri. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Yasar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa taraddi wal harami wal gharaqi wal hariqi wa a'udzu bika min ayatakhabbatani asyaitanu 'indal maut wa an uqtala fi sabilika mudbira wa amuta ladigha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-hadam, yaitu mati tertimpa reruntuhan, bangunan yang runtuh kemudian menimpa dirinya. Kemudian wataraddi,
At-taraddi adalah jatuh dari tempat yang tinggi, ya, seperti gunung, atap, atau terjatuh dari tempat yang dalam seperti jatuh ke dalam sumur dan lain sebagainya. Wal harami, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari al-haram. Al-haram di sini maksudnya adalah usia lanjut, ya, yang membuat dia menjadi pikun, kepikunan, ya. Nah, demikian, ya, kepikun itu adalah satu musibah, maka kita harus berlindung dari al-haram, dari kepikunan. Kemudian wal gharaqi, mati tenggelam. Wal hariqi, mati terbakar. Wa a'udzu bika min ayatakhabbatani syaitan indal maut, dan aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan saat aku mati, sakarat, yaitu gangguan syaitan yang merusak akal dan agamaku ketika mati. Nah, di sini dikhususkan, ya, saat mati, karena menjadi ukuran adalah kesudahan umur. Ya, innamal a'malu bil khawatim, apakah dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kita mohon kepada Allah agar diberi husnul khatimah. Maka hendaknya seorang muslim itu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat dia lapang, agar Allah Subhanahu wa taala mengingatnya pada saat-saat sempit, agar Allah Subhanahu wa taala menolongnya pada saat-saat sempit. Ta'arraf ilallahi fir raqa, ya'rifka fis syiddah. Kenalilah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat lapang, niscaya Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mengingatmu pada saat-saat sempit. Biar kita pada masa hidup ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat tauhidnya, ingat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan tauhid dan menjauhi syirik, agar pada saat-saat sempit ketika kita ingin, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala pada saat sakarat, Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya'rifka fis syiddah. Coba lihat Fir'aun yang menyombongkan diri pada saat hidupnya, dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Nah, ketika akan mati, dia ingin beriman kepada Allah. Dia mengatakan amant, tapi dia tidak bisa menyebut Allah. Dia mengatakan amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Dia tidak bisa menyebut Allah. Allah mengatakan al-ana. Apakah sekarang kamu baru mau menyatakan iman? Faqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sebelumnya engkau adalah orang-orang yang durhaka dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Ya, jadi Fir'aun tidak bisa mengucapkan Allah, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pada saat dia akan mati. Tidak bisa dia mengingat Allah Subhanahu wa taala pada saat dia mati. Nah, demikian. Ya, berapa banyak orang-orang yang sekarat dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak bisa untuk mengucapkannya. Nah, kemudian wan uqtala fi sabilika mudbiran, atau mati terbunuh saat dalam keadaan melarikan diri dari medan pertempuran. Jadi termasuk yang yang Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung darinya adalah, ya, mati pada saat melarikan diri dari medan pertempuran. Kemudian yang terakhir au amutaladigan, atau aku mati karena disengat binatang berbisa. Nah, demikian. Jadi hendaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bentuk kematian seperti ini, yaitu mati pada saat kita melarikan diri dari medan pertempuran. Nah, kemudian salah satu faktor yang membuat seorang itu lari dari medan pertempuran adalah sifat pengecut. Maka dari itu dianjurkan, ya, untuk berlindung dari sifat pengecut, dan dianjurkan melatih diri untuk berani. Ya, nah, diriwayatkan dari Amr bin Maimun al-Azdi yang mengatakan saat mengajari anak-anaknya, ya, beberapa kalimat, sebagaimana seorang guru mengajari anak muridnya menulis. Saat berkata kepada mereka, sesungguhnya Rasulullah berlindung diri dari perkara-perkara berikut ini. Setiap kali selesai sholat, ya, setiap kali selesai sholat beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Aku berlindung kepadamu dari dikembalikan kepada usia lanjut. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur.
Jadi salah satu yang Nabi berlindung darinya adalah sifat al-jubun, penakut, pengecut. Demikian juga diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, pengecut, kepikunan, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Jadi termasuk yang Nabi SAW berlindung darinya adalah al-jubun, ya, sikap pengecut. Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, syarru ma fi rajulin syuhun hali'un wa jubnun khali'un. Sifat yang paling buruk pada diri seseorang adalah syuhun hali'. Syuhun hali'. Hali', syuh artinya kebakhilan. Bakhil yang disertai dengan sifat rakus. Hali' adalah selalu berkeluh kesah. Jadi syuhun ahali'un. Sudah kikir, selalu berkeluh kesah, tidak pernah puas. Itu yang pertama. Wa jubnun khali'un. Dan jubun adalah pengecut. Ya, khali'un yang berlebih-lebihan. Ya, sangat pengecut. Ya, seolah-olah copot jantungnya saking takutnya. Yaitu sifat pengecut. Maka dari itu ikhwani fiddin, hendaknya kita ya berlindung diri dari sifat pengecut ini, karena sifat ini bisa mengantarkan ya orang itu pada kondisi dia yang mana dia melarikan diri dari musuhnya pada saat pertempuran. Nah, kemudian satu perkara juga yang perlu diingat di sini adalah, nah, oleh karena itu ikhwani fiddin, janganlah ya seorang itu berharap bertemu musuh, ya cari-cari musuh, ya, nah mengharapkan untuk bertemu musuh. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Aufa, ya Abdullah bin Abi Aufa, bahwa ia menulis surat kepada Umar bin Ubaidillah ketika akan memerangi kaum Haruriyah, yaitu Khawarij, ya, mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW pada suatu hari ketika bertemu dengan musuh, beliau menunggu hingga apabila matahari telah condong, beliau berbicara di hadapan mereka, ya ayuhan nas, la tatamannau liqa'al adu, wasallallahu al-afiyah, fa idza lakitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannah tahta dhilalis suyuf. Nabi mengatakan, wahai sekalian manusia, janganlah berharap bertemu musuh. Mintalah kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian bertemu musuh, maka bersabarlah. Jangan lari. Kalau sudah bertemu, jangan lari. Nah, ini sebelum bertemu, dia minta-minta bertemu musuh. Ketika bertemu dengan musuh, dia lari. Muncul sifat pengecutnya. Lalu dia lari dari pertempuran. Nah, dan ketahuilah bahwa surga berada di bawah kilatan pedang. Nah, jadi di dalam hadis ini terdapat larangan mengharap bertemu musuh. Ya, maksudnya bukan membenci jihad fisabilillah dan tidak meniatkan diri untuk berperang atau tidak mengharap mati syahid. Ya, karena semua itu telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi di sini adalah supaya tidak timbul ya perasaan takjub, ujub, riya, ya, mungkin dengan jumlah yang banyak atau merasa mampu dengan kekuatan yang dimiliki, ya, menyebabkan kurangnya perhatian terhadap musuh. Nah, demikian, ya. Nah, jadi Al-Ubay berkata di dalam syarahnya, ya, dia katakan jika ada yang berkata mengharap bertemu musuh merupakan jihad dan jihad adalah ketaatan, lalu mengapa dilarang dari ketaatan? Maka jawabnya adalah mengharap bertemu musuh akan menimbulkan kerusakan dan mudarat. Ya, karena dengan mengharapkan pertemuan dengan musuh akan timbul sikap menganggap remeh, menganggap enteng musuh. Nah, barang siapa menganggap remeh musuhnya, maka hilanglah kekuatannya, hilanglah keseriusannya. Nah, maka dia bisa kalah. Nah, demikian. Yang kedua, bertemu musuh merupakan perkara yang masih gaib.
Ya, seseorang tidak tahu apakah ia bisa tegar atau malah melarikan diri ketika melihat kilatan pedang. Nah,